kesempatan kita pada siang hari ini yang sangat bahagia ini. Saya diberikan kesempatan yang luar biasa untuk kita berdiskusi. Namun sebelum berdiskusi dimulai, boleh tidak Pak saya menyampaikan satu puisi agar kita bersemangat? Boleh ya? Judulnya adalah Aku Melihat Indonesia. Karya siapa Pak ya? Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kalebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu dari Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dikutip dari buku Bung Karno dan Pemuda di halaman 68 sampai 107. Bapak Ibu, guru hebat, dari puisi yang tadi saya bacakan, Aku Melihat Indonesia, berarti kita di sini kita bisa memberikan gambaran bahwa Indonesia itu penuh dengan keanekaragaman, kemudian penuh dengan semangat dari yang dari yang di pelosok hingga yang di tengah kota pun mereka sebetulnya menyuarakan hal yang sama untuk Indonesia. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu hebat, untuk kegiatan diskusi kita pada hari ini kita akan berdiskusi tentang visi dari sekolah kita yang tentu saja kita ketahui bahwa visi di sekolah kita, ada yang masih ingat? Saya bacakan Bapak Ibu ya. Pelajar yang berkarakter Pancasila, ya, sehat, ya, berprestasi dan berdaya saing global. Hebat sekali ya Bapak Ibu ya. Nah baik Bapak Ibu, untuk kegiatan diskusi kita hari ini kita akan sejenak untuk membongkar apa sih yang yang terkandung makna di dalam visi di sekolah ini itu seperti apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin Bapak bisa berdiskusi dengan Bu Harsina dengan Bu Sri, nanti Bu Dwi, Bu Astria dengan Pak Gianto bisa berdiskusi untuk melengkapi satu kalimat yang sudah saya sediakan di dalam LK ini. Nanti kita bisa ditarik kesimpulan, gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Bu Astria ya. Nih, bukannya Budi? Nih, Bu Budi. Apa Bu Dwi Apsari di sini satu Bu Dwi. Jadi yang buat menulis. Bu Sri yang di sebelah. Maaf Bu Dwi. Bagi-bagi.
Unik. apalagi dia Unik. Berkeragaman ya. Beragam. dididik, diajar, Dan unik apa sih? Setiap mereka memiliki sehingga bakatnya dia potensi. Memiliki bakat minat. Bisa kan nggak kita mengutamakan karakter yang benar-benar benar-benar peningkatan ini melalui pendidikan karakter melalui beberapa peningkatan kebiasaan berarti kalau kita sadar betul bahwa maupun kegiatan intra dan ekstra. Mungkin Bapak Ibu sedikit clue untuk menjawab kalimat yang rumpang bisa disesuaikan dengan visi dari sekolah. Jadi kita akan membongkar visi kita melalui dari kalimat yang ada. Ya. Mewujudkan untuk berperan dalam melaksanakan saya dan guru di sekolah saya paham bahwa paham bahwa mewujudkan pendidik yang berkarakter saya tahu berprestasi dan budaya yang gambar dibutuhkan tekad dan perjalanan sebenarnya kita kan sadar bahwa saya di sini dari sekolah saya Visinya adalah paham mewujudkan belajar yang koma sehat, peserta didik koma berprestasi, berkarakter sebenarnya baik karena sebenarnya saya dan sehat, berprestasi, dan berdaya saing. Oh, berdaya saing. Komponen yang ada di sekolah. Sudah Bapak Ibu semuanya? Sudah. Oke, baiklah Bapak Ibu. Mungkin kita akan bahas satu persatu kali ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi di dalam diskusi ini kita akan kita akan mengupas tuntas dari visi sekolah ini. Apakah visi sekolah ini sudah sesuai dengan visi yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantoro? Sedang di dalam visi apa yang diinginkan di dalam pendidikan kurikulum merdeka atau di dalam
menurut filosofinya Ki Hajar Dewantoro itu adalah visi yang harus mencerminkan visi itu harus mencerminkan dari nilai dan peran, sehingga harus mengutamakan kepada peserta didik. Jadi semuanya itu ke arahnya ke peserta didik agar tercipta peserta didik ini yang berkarakter pada profil pelajar Pancasila, agar profil pelajar Pancasilanya itu muncul yang intinya nantinya akan dituangkan dalam visi sekolah itu. Nah, kemudian dari pertama ya Bapak Ibu ya, kita bisa berdiskusi. Yang pertama adalah visinya terwujudnya pelajar yang berkarakter Pancasila, sehat, berprestasi, dan berdaya saing global. Kita akan lengkapi, kita memimpikan murid-murid yang memiliki karakter Pancasila, sehat, berprestasi, dan mampu berdaya saing global sesuai dengan visi 267. Mantap. Kalau kelompok 2 berkarakter dan mampu menghadapi zaman dengan keterampilan atau kompetensi yang dibutuhkan. baik. Jadi sudah pas ya. Jadi memang selain berpusat kepada peserta didik, visi itu juga harus berkembang sesuai dengan kodrat. Nah, kodrat di dalam visinya Ki Hajar Dewantoro itu adalah memiliki dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman yang sekarang sudah bertransformasi dari manual menuju ke digital. Kemudian kodrat alam yang dulunya kita istilah kata di dalam keadaan lingkungan kita aja ya Bapak Ibu ya, dulunya jalannya itu adalah tanah, sekarang sudah berubah menjadi aspal. Berarti sudah perubahan alamnya pun sudah berbeda. Jadi kita bisa masukkan ya, berarti sudah cocok ya dengan visi sekolah kita ya. Baik, kita lanjutkan di kalimat yang kedua, pertanyaan yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah Sosok yang perlu dididik, dan diajar sehingga tumbuh potensi dalam diri. Mantap. Kelompok 2 Kita percaya bahwa murid adalah unik, beragam, dan setiap murid memiliki bakat dan minatnya tersendiri. baik, berarti itu tercermin pada di dalam visi kita pelajar yang berprestasi bisa ya. Oke, berarti baik, percaya bahwa murid itu betul adalah unik, berkarakter ya Bapak Ibu ya. Jadi kita pun sebagai seorang Bapak Ibu guru sebetulnya mungkin sudah kita sering mendengar bahwa murid itu kita sebagai seorang guru itu harus menghamba pada murid, karena itu adalah pusat peserta didik itu pada kita pada saat kita menghamba kepada murid. Bukan kita menyembah, tapi kita menghamba, kita memberikan sesuatu hal yang terbaik ya Bapak ya untuk kepada siswa. Jadi gitu. Kemudian kita lanjutkan yang nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan Pendidikan karakter melalui kegiatan pembiasaan maupun kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Oke, cakep. Kelompok 2 Tidak jauh berbeda, penanaman dan peningkatan karakter peserta didik. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi kita mengutamakan, betul ya Bapak Ibu ya, mengutamakan adalah karakter untuk bisa menumbuhkan profil pelajar Pancasila itu ya Pak ya. Nah Pak Sarman, kita juga di sini sudah pembiasaan kita juga sudah mengarah ke sana Pak. Gitu. Berarti sudah cocok ya Bapak Ibu ya dengan visi kita. Kemudian kita lanjutkan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan karakter sangat penting karena dari pembentukan karakter akan menciptakan pelajar yang berprestasi, sehat, dan mampu bersaing secara global. Mantap. Kelompok 2 Ya, murid di sekolah kita tuh sadar betul bahwa karakter di sekolah ini sangat diperhatikan dan dilaksanakan sampai dievaluasi. Baik, terima kasih kelompok 2. Jadi sudah tadi yang sudah terpaut pada profil pelajar Pancasila ya. Semua karakter sudah kita masukkan di situ. Baik, tanpa lama-lama kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk dapat mewujudkan visi SMP 267. mantap. Oke, siap. Hebat. Bu Asria, Warga sekolah di sekolah ini yakin untuk berperan dalam mewujudkan visi sekolah tentunya dengan melaksanakan misi-misi. wih, berarti cocok ya.
Yeay. Wow. Klop banget nih habis ini kita tos. Saya ketemu di sini loh Pak. Lagi briefing loh Pak. Iya. Briefing loh Pak. Mohon maaf. Saya sudah tahu dari saya. Masih udah mau menguasai di sini sih. Iya. Ada Bu Elja itu di depan saya duduknya. Bu, jangan kan itu. Saya yang nge-print aja saya nggak baca. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan Kompak ya, Pak. pertanyaan terakhir. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Kita harus saling bekerja sama dalam mewujudkan visi 267. Sebagus apapun visi dan misi yang kita buat, tapi tanpa adanya kerjasama akan bisa terwujud. mantap. Ya, buat kelompok 2. Ya, setuju dengan kelompok 1 dan melengkapi mewujudkan peserta didik yang berkarakter Pancasila, sehat, berprestasi, dan sampai berdaya saing global itu dibutuhkan tekad yang pertama, Iya. lalu kerja keras, Iya. Baik. kerja keras diiringi dengan tanggung jawab, dan yang terpenting dibutuhkan kreativitas dari gurunya. Hebat semuanya. Mantap, Bu Astria. Oke, baik. Jadi dari beberapa pertanyaan pematik ini berarti sudah sesuai ya Bapak Ibu ya tentang dengan visi sekolah kita. Semoga visi sekolah kita bisa kita wujudkan secara bersama-sama dengan tekad yang kuat dengan penuh tanggung jawab ya Bapak Ibu ya. Itu Bapak, ada yang mau ditambahkan Bapak? Cukup ya. Jadi kompak ya Pak. Iya. Kalau banyak pas, nggak ngerti ibaratnya. Kita nggak nyontek ya? Nggak ngerti. Ini juga Luar biasa. spontanitas ini di sini. Totalitas. Kreatif semuanya. Amin, amin. Visi-misi. Amin, amin. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, dari visi sekolah kita sudah diskusikan. Izin saya untuk di sesi diskusi kita yang kedua, saya akan memaparkan. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak ini kemarin kami sudah digiring untuk belajar menyusun visi dari guru penggerak itu sendiri. Jadi di dalam guru penggerak ini visi yang akan saya angkat ini diambil menggunakan metode inquiry apresiatif. Jadi di dalam inquiry apresiatif ini nantinya saya akan menggunakan bagja perubahan dengan kanvas perubahan terhadap penyusunan visi yang saya susun. Mohon izinnya Bapak. Semoga benar Bapak Yudi. Baik Bapak Ibu, visi dari yang akan saya gaungkan di dalam pendidikan guru penggerak ini yang akan menjadikan saya semangat lagi dalam proses belajar mengajar itu adalah mewujudkan pembelajaran yang aktif untuk meningkatkan kolaboratif siswa. Ini saya angkat bahwasanya siswa yang aktif itu berarti siswa yang memiliki kerjasama ataupun siswa yang dapat berpartisipasi secara aktif di dalam proses pembelajaran. Itu visi yang akan saya angkat. Nah, kemudian pada kanvas atap prakarsa perubahannya, untuk menjadikan aktif itu kita harus memiliki suasana proses pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga di sini saya kanvas atap prakarsa perubahannya adalah meningkatkan kolaborasi siswa dalam pembelajaran yang menyenangkan dengan tujuan akhir adalah menjadikan pembelajaran yang aktif melalui kolaborasi. Gitu Bapak. Jadi untuk proses keaktif ini saya harus senang dulu di dalam proses pembelajaran biar si anak-anak ini aktif. Jadi itu adalah kanvas atap prakarsa perubahan saya. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam kanvas atap di sini ada dua. Yang pertama adalah aset dan yang kedua adalah tantangan. Aset yang kita miliki adalah peserta didik berpartisipasi aktif untuk meningkatkan kolaborasi dalam pembelajaran. Pendidik mempunyai strategi pembelajaran yang bervariasi dari sarana dan prasarana sekolah yang sudah memadai. Itu aset yang kita miliki. Kemudian tantangannya adalah masih terdapat peserta didik yang belum berperan aktif dalam pembelajaran. Peserta didik masih kurang dalam melakukan kolaborasi dalam proses pembelajaran dengan mengarahkan peserta didik untuk meningkatkan kolaborasi dalam proses pembelajaran.
Jadi tantangan yang saya alami di lapangan adalah seluruh siswa itu sebetulnya sudah terlibat aktif, namun masih dijumpai saja 1-2 orang anak itu yang mungkin dia masih malu ataupun siswa ini belum turut serta aktif dalam proses pembelajaran gitu. Kemudian dari kanvas atap akan adanya aksi dan pembelajaran yang akan saya lakukan. Untuk aksinya adalah saya membiasakan peserta didik untuk belajar dalam kelompok yang heterogen dan tutor sebaya. Jadi kalau saya di dalam lapangan itu biasanya saya membuat kelompok-kelompok kecil, misalkan seperti hari ini saya mengajar bulu tangkis, saya buat kelompok menjadi satu kelompoknya 4 menjadi 8 kelompok. Nah mereka di situ belajar secara bersamaan bagaimana cara melakukan servis bulu tangkis yang benar, bagaimana cara melakukan pukulan lob yang kuat. Jadi seperti itu mereka melakukannya secara berkelompok gitu. Dan diharapkan dengan kelompok, dengan tutor sebaya ini terciptalah kolaborasi dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu di dalam pembelajaran peserta didik memahami pentingnya partisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan meningkatkan kerjasama tim untuk mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Jadi di dalam proses pembelajaran itu saya lebih menekankan bahwasanya ketika teman kamu tertinggal, ayo mari kita bantu teman kamu seperti apa. Ketika kamu sudah menemukan solusi, mari ibu bantu bagaimana cara menemukan solusi yang terbaik. Biasanya saya seperti itu kalau di dalam proses pembelajaran di lapangan. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya di dalam proses penyusunan sampai saya masuk ke dalam visi saya itu saya menggunakan tadi metodenya adalah inquiry apresiatif dengan menggunakan bagja. Bagja itu apa saja? Bagja itu dimulai dari B adalah buat pertanyaan. Jadi untuk menggali visi saya sampai ke sana, saya menggali dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam peserta didik saya. Yang pertama, mengapa masih dijumpai peserta didik yang masih rendah kerjasamanya dalam proses pembelajaran? Jadi yang kita pertanyakan adalah tantangan apa yang sudah kita hadapi di lapangan. Kemudian bagaimana solusi agar peserta didik turut aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah siapa saja yang terlibat dalam meningkatkan kolaborasi peserta didik. Jadi untuk nomor 1 dengan nomor 2 dengan nomor 3 ini biasanya pertanyaan pada saat buat pertanyaan ini saya sering berkolaborasi dengan rekan kerja saya, dengan Pak Undo. Saya sering berdiskusi, Pak Undo ini bagaimana siswa kalau seperti ini penanganannya seperti apa. Jadi kita berdiskusi bersama dengan rekan sejawat. Kemudian untuk A-nya adalah ambil pelajaran dari buat pertanyaan, ambil pelajaran. Ambil pelajaran apa yang kita gali adalah apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kerjasama peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian media pembelajaran apa yang tepat digunakan untuk meningkatkan kolaborasi peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah dengan metode pembelajaran yang seperti apa yang digunakan untuk meningkatkan kolaborasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi nanti untuk tindakannya dari mengajak, kemudian saya juga membuat media pembelajaran, kemudian memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kita tahu bahwasanya di sekolah kita tercinta ini berbagai macam karakter ya Bapak Ibu ya. Ada yang ada siswa kita yang inklusi juga satu. Jadi saya harus bisa memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang ketiga adalah G, adalah gali mimpi. Dari itu saya akan menggali dari pertanyaan yang saya buat, saya tanyakan kepada anak, dampak apa saja yang terjadi dengan terciptanya kolaborasi dengan baik peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagaimana dampak peserta didik jika guru memberikan media pembelajaran yang menarik. Tentu saja kalau guru sudah memberikan pembelajaran yang menarik, pasti akan tercipta anak yang aktif, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana hasil pembelajaran peserta didik jika guru memilih metode pembelajaran yang tepat. Oleh karena itu tindakannya adalah
mewujudkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan sesuai dengan prakarsa perubahan tadi dan dengan memilih metode pembelajaran yang tepat. Kemudian adalah J, adalah jabarkan rencana. Sudah digali mimpinya, maka kita akan menjabarkan rencana kita seperti apa dengan cara menggali pertanyaan dari siapa saja yang terlibat dalam meningkatkan kerjasama peserta didik pada proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagaimana mengelola kelas agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kemudian yang ketiga adalah apa yang dapat diberikan oleh guru agar peserta didik dapat meningkatkan kerjasama dan berperan aktif dalam proses pembelajaran. Untuk tindakannya kita bisa mengkomunikasikan, kemudian memberikan kesempatan ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan strategi pembelajaran yang tepat. Untuk bab J yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, jadi di sini setelah sudah dijabarkan rencananya, maka kita harus mengatur eksekusi kita seperti apa. Yang pertama adalah siapa yang mengawasi, memonitoring, dan mengevaluasi terhadap pembelajaran di sekolah. Ini sudah kita lakukan ya Bapak ya. Dan melalui supervisi ya, supervisi per 6 bulan sekali ya Pak ya. Seperti semester, kemudian juga pada saat pengawasan memonitoring pada saat proses pembelajaran juga ya. Kemudian yang kedua adalah apa indikator keberhasilan dalam menyelenggarakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kolaborasi peserta didik. Kemudian apa manfaat dari keberhasilan penyelenggaraan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi atas visi yang sudah saya susun itu berdasarkan dari kanvas atap atau prakarsa perubahan di dalam proses pembelajaran. Kemudian saya jabarkan menggunakan inquiry apresiatif menggunakan baca, sehingga tercapailah atau tersusunlah sebuah visi saya sebagai calon guru penggerak, yaitu adalah mewujudkan pembelajaran yang aktif untuk meningkatkan kolaboratif siswa. Begitu Bapak Ibu. Luar biasa. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak, mungkin Ibu, dari prakarsa perubahan yang dituangkan oleh Linda. Mau komentar belum? Boleh komentar, boleh tanggapan, boleh. Sebenarnya visi yang Bu Hilda sampaikan itu sangat relevan Pak dengan dengan nggak hanya untuk di pelajaran PJK, tapi semua guru sepertinya bisa juga menerapkan visi yang Bu Hilda tampilkan. Kelihatannya sederhana, tapi ini sangat penting sekali untuk dimulai atau diterapkan oleh semua guru. Bagus. Terima kasih Bu Astria. Yang lain tanggapan? Ya sedikit. Banyak kan? Oke, visi yang sudah disampaikan oleh Bu Hilda, pertama terkait dengan CPP ya, ini cukup bagus karena bagaimanapun juga yang utama di dalam kegiatan pendidikan di sekolah adalah bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik. Jadi menciptakan pembelajaran yang aktif, ya, di mana berarti peserta didik semuanya terlibat aktif, maka berarti guru tersebut memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dengan berpusat pada didik, semoga nanti seluruh peserta didik bisa aktif. Aktif tersebut nanti bisa tentunya bisa dikolaboratifkan, jadi bekerjasama dengan sesama temannya atau bekerjasama dengan lingkungan lah. Ya, bagus. Mudah-mudahan ini semuanya bisa ditularkan juga kepada teman-teman ya, juga teman yang lain diimplementasikan dalam pembelajaran sehari-hari di sekolah, lalu bisa ditularkan kepada yang lainnya. Semoga bisa berhasil dan tentunya bisa bermanfaat khususnya Bu Hilda sendiri maupun nanti yang lain.
memenuhi artinya berpusat kepada murid, kemudian juga profil pelajar Pancasila, ya, alhamdulillah. Kemudian juga para peserta aktif dan bisa menuangkan apa yang merupakan ya misi atau penjabaran dari visi sekolah tersebut. Ya, tadi diskusi saya nggak janjian, ya memang spontan dan memang luar biasa sekali. Terima kasih. Kemudian juga Bu Hilda sudah memaparkan ya tentang visinya mewujudkan pembelajaran yang kolaboratif, kemudian aktif dan dengan pembelajaran yang menyenangkan. Ini pun artinya berpusat kepada murid ya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas komentar dan motivasinya. Mudah-mudahan ya ini artinya memiliki nilai positif, kemudian juga buat sebagai motivasi, sebagai acuan ya untuk penerapannya di sekolah ini dengan hadirnya CGP Bu Hilda yang merupakan CGP yang hebat dan luar biasa ya Pak ya. Terima kasih, dan untuk pertemuan diskusi saya cukupkan sekian ya. Terima kasih kepada para peserta.